Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayat, sadaqallahul azim. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fatahallahu bihi ayunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihin nasi minadh-dhulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah kader dakwah Mawar Melati yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin. Seragamnya hitam-hitam. Sahibul Bait mudah-mudahan terus diberi keberkahan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2020. Pahlawan itu dari kata pahala dan wan. Intinya kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia dinamakan pahlawan kalau memenuhi syarat 3. Ibu bisa dikatakan nanti pahlawan. 1, berani. Berani tampil beda asal benar. Jadi wanita itu tidak boleh lemah. Sumayyah, kenal Sumayyah? Kenal enggak? Itu wanita pertama yang syahidah. Walaupun sudah sepuh, tapi ketika dihadapi oleh Abu Jahal dan teman-teman, dia tegar sampai rela ditombak, syahidah. Sebelumnya Rasulullah pernah mengunjungi Sumayyah, suaminya dan anaknya itu bertiga disiksa. Apa pesannya Rasul? Bersabarlah, engkau semua akan di surga. Masya Allah. Jadi ibu terutama di zaman fitnah ini zaman fitnah. Penyakit ini luar biasa, penyakit fitnah. Kalau sudah terpapar itu jadi bahan fitnah. Maka teruslah memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang kedua, syarat jadi pahlawan ibu-ibu semuanya itu harus ada pengorbanan. Jenderal Sudirman luar biasa ya. Dia meninggal itu masih muda ya, Bu. Tetapi semangatnya luar biasa. Walaupun sakit, dia tetap karena pengorbanannya luar biasa. Tidak rela kalau negaranya dijajah. Maka kita kadang-kadang prihatin dengan oknum-oknum pemimpin kita yang tidak mau berkorban. Nah, yang ketiga setelah pertama apa tadi? Berani, kemudian berkorban. Yang ketiga membela yang benar. Sebagai pendukung kebenaran, saksi kebenaran, penyuruh kebenaran, pembela kebenaran. Ibu-ibu yang saya hormati, besok la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah, sebelum kaki ini la tazul, sebelum kaki ini menginjak di hari kiamat, maka akan ditanya
hatta yus'ala arba'in. Ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, ibu perlu kekuatan ya. Nah, mudah-mudahan kita nggak tahu ya. Yang pertama yang ditanya itu apa dulu? An umurihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa saja. Usia 50 tahunan sekarang sudah banyak yang meninggal. Ibu-ibu sekarang umurnya berapa? Berarti udah lewat ya? Ya. Justru kalau sudah 60, 70 bukan sudah lewat. Bukan sudah dekat lagi. Setiap detik siap-siap menjemput malakul maut. Karena Rasulullah bersabda, inna a'mara ummati sittuna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku adalah 60 sampai 70. Jadi kalau angka 60 70 ya udah. Enggak usah pakai ngerumpi. Enggak usah menyia-nyiakan waktu. Dulu pernah saya sampaikan ada amalan-amalan yang semakin jadi kita dekat sama Allah daripada ngerumpi minimal 1 hari 1 juz. Sudah diamalkan Ibu? Ada yang 1 hari 5 juz? Belum. Kalau ada luar biasa. Habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. Kalau 1 hari 5 juz berarti khatam berapa hari? 6 hari. Berarti sebulan berapa khatam? 5 kali. Setahun berapa kali? 60. Ibu umurnya tinggal berapa tahun lagi? 1 tahun. Kalau dihitung-hitung kita cari dari hidup mulai mencintai Al-Quran sampai sekarang 1000 saja susah. 1000 kali khatam susah. Tetapi ibu, kalau kita semangat, karena tadi Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina, siapa yang semangat berjihad sungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan kasih jalan-jalan. Duduk jalan-jalan melaku-melaku. Jalannya banyak. Allah akan kasih mudah. Oh, sehari 1 juz karena baru 1 jalan. Tapi kalau Allah kasih jalan banyak, Masya Allah, ibu ada yang 1 hari 2 kali khatam. Pernah dengar nggak? Imam Asy-Syafi'i. Habis Isya dia baca Quran. Saking asiknya, tahu-tahu subuh. Persis kayak ibu. Habis Isya baca Quran. Saking asiknya tidur. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdekat-dekat dengan Al-Quran. Umur kita yang utama ini. Dari 10 amalan yang menjadikan kita semakin dekat sama Allah, saya ingin tekankan 3 saja. Yang pertama, bagaimana hidup ini untuk Al-Quran, dan Al-Quran selalu menjadikan kita setiap saat. Jika hatimu bersih, maka engkau tidak akan senantiasa, tidak pernah merasa bosan membaca Al-Quran. Kalau hatinya bersih. Jadi kita bisa tanya sama sendiri, bisa nih ya nyong tembe maca salembar wis mulai sungkan ngantuk. Iya. Dulu pernah saya sampaikan, Abu Hurairah itu kalau sholat malam sekeluarganya ya gantian. Ibu pernah sholat malam gantian? Belum ya. Itu kalau gantian Bu, ini gantian lah Kak. Iya, berdoa Bu, ada temennya ya. Ya, siapa tahu nanti saudaranya pulang ya. Betah. Baik. Jadi 1 Al-Quran. Yang kedua, yang tidak boleh kita tinggalkan apalagi di zaman fitnah ini, ibu-ibu, zikir. Apa Bu? Zikir. Pagi, siang, sore, malam. Bil lisan, bil qalb, bil amal. Al-Quran itu juga bagian dari zikir. Al-Quran akan menjadi mukjizat ibu-ibu kalau dibaca, dihafalkan, diamalkan. Jadi kalau hanya dibaca saja,
Ya, manfaat sih untuk kita. Tapi jadi untuk orang lain kurang. Maka dibaca, dihafal, diamalkan. Sebelum diamalkan dipahami dulu. Maka ini penting pengajian seperti ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Ada 4 calon penghuni surga, pemimpin wanita, pemimpin ibu-ibu. Nanti ketemu, Allahumma. Masih ingat yang pertama istrinya Fir'aun, siapa? Asia. Dia lagi disiksa ibu-ibu, dia malah senyum. Kok disiksa senyum? Masya Allah lah, gimana kayak tadi Sumayyah. Apa ternyata ketika lagi disiksa, dicambuk, ya, bahkan pedang menggores wajahnya, malaikat ngasih kabar, nanti tempatmu di surga. Senyum dia. Jadi bingung itu, Fir'aun juga bingung. Ini kenapa nggak kesakitan malah senyum? Ibunya Nabi Isa, siapa? Maryam. Difitnah, dicaci, dimaki, disakiti, dia tegar. Dia diam. Falan ukallimal yauma insiya. Nih, yang kedua, calon pemimpin ibu-ibu. Allahumma amin. Ketika meninggal ibu di hutan sama Nabi Isa, merantau, dia kan rajin puasa. Menjelang buka puasa, Nabi Isa izin sama ibu, Bu, saya mau nyari untuk buka puasa. Turun gunung. Tiba-tiba datang malakul maut. Kamu siapa? Saya malakul maut. Mau apa kesini? Mau mencabut ruhmu. Apa nggak bisa ditunda, kan anak saya lagi pergi. Ya, kalau saya nggak punya rasa kasihan. Jadi malakul maut itu nggak ada kasihan-kasihanan. Ini sudah takdirnya, maka saya harus cabut ruh ibu. Maka dicabutlah ruhnya kan. Nah, sampai Nabi Isa pulang. Ibunya itu biasa kalau sholat itu khusyuk, dikirain lagi sholat, padahal sudah meninggal. Loh. Sampai Isya, sampai malam, akhirnya ini kenapa ibu? Setelah dilihat, menangislah Nabi Isa, menjeritlah Nabi Isa, cuman berdua di hutan malam-malam. Oh, ini kan terang. Seakan-akan dia putus asa karena ibunya yang selama ini ia cintai meninggal dunia. Akhirnya qadarullah, malaikat ikut membantunya. Kemudian Allah memberitahu di antaranya permintaan Nabi Isa. Ya Allah, ini sudah dimakamkan. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa berbicara dengan ibuku, karena sebelum meninggal saya belum sempat bicara. Allah izinkan, Bu. Dalam riwayat, maka disitulah bertemu antara Nabi Isa dan Maryam, ruhnya. Ibu, apa yang ibu rasakan? Anakku, yang sampai sekarang aku merasakan adalah sakitnya sakaratul maut. Sudah dimakamkan, sudah di alam kubur, masih terasa sakit. Maka ibu-ibu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, sebelum kaki ini menginjakkan di hari kiamat, ingat akan diminta pertanggungjawaban. Umurnya dihabiskan untuk apa? Kita kan sering berdoa, ya Allah, mudahkanlah ketika kita sakaratul maut. Ya Allah, biarlah kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan slogan, bukan iklan yang sering disampaikan, tapi perlu perjuangan sebagaimana para pahlawan telah berjuang, berani, berkorban dan membela kebenaran. Yang kedua, yang akan dimintai pertanggungjawaban ibu-ibu besok di hari kiamat,
yaitu jasad kita an jasadihi, digunakan untuk apa saja. Ya sekarang sudah loyo. Dulu waktu muda, apakah semangatnya untuk maksiat? Maka ibu-ibu tidak ada entar-entaran, tidak ada tunda-menunda. Manakala kita sehat, bagaimana jasad ini digunakan untuk hal-hal yang baik. Tadi saya sampaikan Al-Quran itu akan jadi mukjizat kalau diamalkan. Maka ibu-ibu setelah baca misalnya surat Ar-Ra'aital yang sering ibu hafal ya, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yaitu. Al-Quran jadi mukjizat kalau kita berbagi dengan anak yatim. Orang kadang-kadang gembor-gembor kasih anak yatim. Ya, setiap bulan Muharram tok. Pak, saya nggak ada dana untuk nyantuni anak yatim. Bisa dengan tenaganya. Caranya, ya, ibu kan bisa membantunya. Dengan ilmunya mungkin ibu. Dengan Al-Quran kita kasih sayangi anak yatim. Nah ini. Yang ketiga. Yang dimintai pertanggungjawaban kita ibu-ibu yang saya hormati dan semuanya. Sahabat rahimakumullah. An ilmihi. Ilmunya. Sudah sampai sejauh mana diamalkan. Ibu-ibu sudah berapa tahun KDMM berdiri? Bu 60 tuh. Umurnya saya belum lahir sudah ada 64 tahun. Sudah sampai sejauh mana ibu ilmu-ilmu yang 64 tahun diamalkan. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk hari ini. Hari ini dapatnya apa saja? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Diamalkan pelan-pelan. Mungkin para ustadz sudah menerangkan bagaimana menyempurnakan ibadah wajib dengan sunnah. Pertanyaannya, puasa saja misalnya. Ibu sudah mengamalkan puasa Ayyamul Bid? Dah. Senin Kemis? Daud? 64 tahun. Belum mengamalkan. Ya bismillah lah mumpung belum meninggal. Sekali-kali kita niatkan Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Nikmat. Salat. Ibu pernah salat sunnah semuanya. Duha berapa rakaat? 8. Salat malam berapa rakaat? 11, 13. Ibu pernah salat mutlak? Loh itu 64 tahun belum salat mutlak. Gak usah hitung rakaatnya. Ibu kalau sehat malam habis isya sebelum qiyamul lail 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai benar-benar 2 mata yang tidak tersentuh api neraka diamalkan. Apa itu? 1, ainun bakat fi khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ibu pernah sholat sambil nangis? Ngapain? Ingat anaknya, ya. Ingat suaminya yang meninggal. Ingat dosa. Yang kedua, ainun batat takhrusu fi sabilillah. Kita berjaga di jalan Allah. Banyak orang di luaran sana kalau malam enggak tidur, ngapain? Maksiat. Ibu kalau malam minggu keluar coba. Itu kalau mau pengajian di Ami Mutiroh, ada enggak? Sakit ya? Kita doakan. Mbak Amelnya mana? Enggak ada juga. Oh, kelihatan. Manusia? Kelihatan.
di absen satu-satu. Jadi kalau saya berangkat, kadang-kadang kan subuh sekarang jam berapa? Jam 4. Saya berangkat kadang setengah 4. Kalau saya ke Pekalongan kadang-kadang jam 2, jam 3 gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan, Masya Allah, banyak orang qiyamul lail di jalan qiyamul lail. Tapi qiyamul lailnya Masya Allah, nggak usah ceritakan aib orang. Tapi mata yang berjaga di jalan Allah itu matanya tidak tersentuh api neraka. Maksudnya mata itu berarti sebagian untuk seluruh. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya majas, pat prototo. Sebagian untuk seluruh. Jadi besok ilmu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ilmu-ilmu yang kita peroleh selama 60 tahun lebih, bismillah. Yang belum apa? Masih ingat dulu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar tanya sama putrinya. Siapa putrinya? Aisyah. Anakku, ada enggak amalan bapakmu yang belum sesuai dengan Rasul? Apa jawabnya? Bapak belum seperti Rasul. Rasul itu setiap saat datang ke pojok pasar, di situ ada wanita Yahudi yang buta, selalu disuapi. Nah maka tadi ibu yang 60 tahun kayak gitu, yang belum diamalkan apa? Jadilah seperti tadi Asia, jadilah seperti Maryam, dan jadilah yang ketiga seperti Khadijah. Dan yang keempat anaknya yang luar biasa, Fatimatus Zahra. Itulah 4 wanita ibu-ibu yang akan jadi pemimpin ibu-ibu. Mungkin nanti kapan-kapan khusus bahas itu ya. Nah, kan ini ya, kehebatannya dahsyat, luar biasa. Mungkin di zaman sekarang nggak ada sehebat Fatimah, nggak ada sehebat Maryam, nggak ada sehebat Asia yang tegar. Ibu-ibu dengan bapak-bapak, saya dengan ini Mas Dika namanya, dengan Pak Suryati itu tanggung jawabnya berat. Kalau saya laki-laki sholat, pinter, ibadah, tapi kalau punya istri ahli maksiat, di stop dulu masuk surganya. Sudah sampai sejauh mana kau mau masuk surga, kata malaikat? Istrimu ahli maksiat dibiarkan aja. Itu beratnya laki-laki, Bu. Tapi ibu, kalau seperti Asia, maaf, ibu ahli ibadah, suaminya ahli maksiat, ibu masuk surga langsung tanpa diminta pertanggungjawaban tentang suaminya. Maka berat sekali sebagai laki-laki. Beruntung ibu-ibu sebagai wanita. Maka jangan sakiti hati laki-laki. Sayang, sekali ibu menyakiti hati laki-laki, maka bidadari di surga akan cemburu, akan marah ya. Jangan sakiti aku. Jadi 4 ya. Yang pertama tentang apa ya? Tentang umur. Yang kedua jasad, fisik, body. Jadi ibu maaf ya, setiap ibu jalan lenggak-lenggoknya itu setiap detik akan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan sampai satu helai rambut pun wanita laki-laki yang bukan mahram melihat ibu. Yang ketiga apa? Ilmunya. Yang terakhir, kalau yang lain cuma satu, yang keempat ditanyanya 2. Ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya ibu-ibu, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan? Kalau caranya haram, jelas nggak bisa. Walaupun nanti diberikan dengan yang halal, ada sih banyak. Dengan anggapan saya dosa nggak apa-apa, kan saya sudah berbuat baik gitu kan. Ada sih bu. Orang tuanya ahli maksiat, cari harta yang haram-haram. Anaknya dipesantrenkan. Padahal kalau harta haram itu susah, anak istri susah. Mengapa kita punya istri kadang-kadang suka membangkang? Karena hartanya haram. Mengapa anak yang durhaka sama orang tua? Salah satunya karena harta yang haram. Nah ini kan ada
dipesantrenkan, dia taat dengan harapan apa saya cari barang yang haram, tapi ini nggak diterima, amalannya nggak nyampe sama orang itu. Maka min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana kau peroleh dan kemana kau infakkan. Dari yang halal dibelanjakan yang haram juga nggak bisa. Jadi kan haram ke halal, yang halal ke haram nggak bisa. Apalagi haram ke haram udah jelas. Nah maka bismillah, Sahibul Bait sudah hijrah. Bismillah, mudah-mudahan hijrahnya dimudahkan. Hijrah dari riba, ya, hijrah dari timbul ketenangan. Nyari uang kan yang dicari ketenangan. Ngoli di duit malah kepalanya kayung tambah dhuwur. Ya, maka ini pelajaran penting bagi kita. Rezeki itu mesti sudah diatur oleh Allah. Ya. Maka ini pertanyaan yang luar biasa. Dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan? Saya ingin tanya jujur ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun, masihkah punya hutang? Sudah enggak ya? Arisan. Ya, mudah-mudahan dimudahkan lah ya. Kalau bisa pokoknya ada 60, 65. Ya, biar tenang sajalah. Tenang gitu ya. Nah, orang kadang-kadang niatnya arisan, maaf, malah jadi bubar. Ada teman-teman itu ya, yang sudah dapat nggak mau setor. Nah, ini negatifnya arisan di sini. Ya. Tapi dalam fikih biasalah ada khilaf. Tapi saya ingin tekankan sama ibu-ibu, bisa nggak kalau sudah umur 60, 65, 70, pokoknya yang subhat, apalagi yang haram, tinggalkan. Bismillah ya. Lisan ini akan diminta pertanggungjawaban. Telinga ini, mata ini, kaki, tangan, hati termasuk. Jangan suka berpikiran negatif sama orang. Maka saya sampaikan, ibu kalau keluar rumah ada orang kurus, doakan. Tadi lihat ketemu orang kurus enggak? Udah doakan belum? Lupa ya. Kalau ada orang kurus doakan, ya Allah mudah-mudahan gemuk itu kan. Kalau ada orang gemuk doanya, jangan. Ya Allah mudah-mudahan sehat itu. Ada orang sakit sembuhkan ya Allah. Ada orang sehat berkahi ya Allah. Pokoknya kenal atau enggak kenal, bismillah itu doa. Bagus. Ibu pernah doakan saya enggak? Tuh kan ditanya, kayaknya enggak ini ya. Ya Allah mudah-mudahan Pak Alif sama istrinya semakin sayang. Itu doakan itu. Jangan pengen nikah lagi. Nanti di surga nikahnya banyak itu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi perjuangan para syuhada itu intinya 3 ya. Yang pertama kita harus berani. Malam-malam sakit, lalu sakitnya kau masih bisa bangun, berani untuk bangun. Lapar siang, berani puasa. Termasuk ibu-ibu ada harta, ini bingung ini ya. Ini harta cuma sedikit. Pernah nggak ibu pernah bersodakoh harta yang paling ibu cintai? Pernah nggak? Harta yang paling ia sukai diberikan, udah belum? Abdurrahman bin Auf ketika dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada kaum Ansor. Bilang yang disaudarakan sama Abdurrahman, Abdurrahman kamu kan nggak punya apa-apa di sana, ini harta saya dibagi 2. Silakan di depan buat Abdurrahman, yang belakang buat saya, temilih yang mana. Kebunnya juga gitu. Kamu kan belum punya istri. Istri saya lebih dari 1. Mau milih yang mana? Tapi ibu nggak boleh. Saya punya suami. Suami cuma 1 mau dikasihkan orang gitu ya. Ini kan istri gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya ittaqullah mastata'tum. Ada orang senang sekali sama jam tangan. Waktu itu tahun 80-an kan orang keren-keren pakai jam ya. Dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya uang dan ketika saya nawar
yang jual jadi lembut hatinya. Bener, alhamdulillah laku. Waktu itu harga 1 juta kan luar biasa ya Bu. Baru diterima, tiba-tiba ada yang nanya, kok jamnya bagus? Ini mesti pengen ini. Dikasihkan. Pernah nggak kayak gitu? Berilah yang kau cinta. Ini mungkin derajat iman yang paling tinggi. Harta ini ya. Pemain basket itu meninggal, uangnya sekitar 60 triliun apa ya? 60 triliun. Dibawa enggak? Coba waktu hidupnya ada yang dikasih 1 triliun aja. Wah, luar biasa. Maka minimal kayak gini nih. Ada kaleng lewat gitu ya. Ibu ada dompet, ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Pernah nggak ibu yang dikasihkan 100.000? Belum. Nah ini contoh. Kalau sudah 1.000, pernah nggak semuanya? Belum ya. Nanti dipikir, nanti saya mau bawa 50.000 aja lah. Ini dalam keadaan yang tidak terprogram. Ini diantaranya amalan-amalan yang menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Tadi saya sampaikan Quran, kemudian sunnah untuk melengkapi wajibnya, dan zikir. Masya Allah ibu-ibu, sedih zikir, senang zikir, gembira zikir, pagi zikir, sore zikir, sakit zikir, sehat zikir, ya. Miskin zikir, kaya zikir, malam Masya Allah di saat nggak ada orang pada tidur kitab zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman berzikir yang banyak. Zikir yang banyak itu maksudnya setiap saat. Bersolawat sama Rasul. Allah saja solawat, malaikat saja solawat. Kenapa kita pelit? Pertanyaannya, jujur, ibu kalau pagi solawat sama Rasul berapa kali? Halo? 100. Sore? 100. Berarti 200. Nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya. Apalagi hari Jumat, Bu. Amalan yang paling baik hari Jumat solawat. Aksirus salat, itu kata Rasulullah. Perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Nanti kita akan mendapat syafaat uzma. Bukan hanya solawat saja. Amalan-amalan yang kita lakukan dengan zikir, dengan apa saja, maka akan mendapat syafaat uzma. Syafaat uzma itu ada 4, ibu. Udah jam berapa ini, Nastika? Nah, 5 menit lagi lah sekalian ya. Yang pertama yang namanya syafaat uzma, kita kan sering dengar ya, mudah-mudahan dapat syafaat uzma gitu ya. Ini ada 4 rahasia syafaat uzma. Syafaat itu sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya syafaat uzma, termasuk Al-Quran jadi syafaat, puasa jadi syafaat. Teman ini ibu itu teman ini bisa jadi syafaat. Ketika ini ada 30 orang, 40, 50, misalnya ada 1 orang yang gak masuk surga, bisa kita minta sama Allah syafaat. Nah ini syafaat uzma luar biasa. Yang pertama, sudah masuk surga. Dengan syafaat uzma, surganya akan ditingkatkan derajatnya. Allahumma amin. Maka banyak bersolawat, termasuk banyak melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sudah dinas masuk surga. Kalau tadi kan yang pertama udah masuk, ini sudah nas jana, udah dihisap lama itu ya, dah kamu masuk surga. Tapi kok nggak masuk? Maka ketika syafaat uzma diberikan, disegerakan masuk surga. Yang ketiga, tulisannya masuk neraka. Dia sholat mungkin, dia puasa, tapi dia pernah menyakiti orang, belum minta maaf. Di antaranya, dulu kami sampaikan orang bangkrut ya. Dengan syafaat uzma, mestinya dia masuk neraka. Masya Allah Bu, yang di neraka bisa ke surga. Yang keempat, yang paling dahsyat, dia sudah nyicipi neraka, dia sudah masuk neraka, tapi dengan syafaat uzma atas izin Allah, sebab syafaat intinya dari Allah, dia bisa diangkat dari neraka. Pilih mana? 1, 2, 3, 4. Halo? Milihnya mana? 1 ya.
Kalau nomor satu hari 5 juz. Mau nggak? Insya Allah ya. Ya namanya berusaha ya. Kapan? Ya. Gak usah lah. Ada orang nanti kalau pensiun, pas pensiun jadi TU SMP repot. Tunggu emas sambil ngomong putu TU SMP itu ya. Repot jadinya. Gak ada waktu tertunda. Sekarang aja. Bismillah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.